Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami sekelompok akan menampilkan sebuah cerita singkat mengenai penggelapan dana pajak. Kelompok kami terdiri dari Catherine, Cuisan, Jessie, Natalia, Owen, Yuda, dan juga Francia. Selamat menyaksikan! Permisi, apakah ada detektif spesialis keuangan di sini? Ya, saya salah satu detektif keuangan di sini. Perkenalkan, nama saya Catherine. Ada keperluan apa ya? Perkenalkan Bu, saya Natalia, pengurus pajak dari pemerintahan. Coba Ibu tolong cek laporan keuangan ini. Saya rasa ada keanehan dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan Sabun Pelita Harapan. Baik, nanti kami lihat dulu ya, Bu. Oh iya, perkenalkan, ini rekan saya Ibu Francia. Salam kenal Ibu Natalia. Salam kenal Bu Francia. Oh ya, ini Bu laporannya. Sepertinya mereka melakukan penggelapan dana pajak penghasilan. Oh, nggak bisa dibenerin kalau kayak gitu. Sepertinya apa yang dikatakan oleh Ibu benar. Baiklah, kalau begitu kami akan berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Terima kasih Bu atas informasinya ya. Baik Bu, saya juga berterima kasih atas bantuannya. Saya harap Ibu dapat mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Untuk langkah pertama, kami akan meminta bantuan Ibu untuk mengirim semua laporan keuangan perusahaan Sabun Pelita Harapan ya Bu. Baik Bu, nanti segera saya kirimkan. Baik Bu, setelah itu baru kami akan mengunjungi perusahaan tersebut untuk memeriksa lebih lanjut. Baik, terima kasih. Permisi Bapak Yuda, saya di sini bertujuan untuk menanyakan keanehan laporan keuangan yang terjadi di PT Sabun Pelita Harapan. Wah. Lihat siapa di sini. Detektif spesialis keuangan terkenal di kecamatan ini. Detektif Fren dan Detektif Catherine. Cukup dengan pujian Bapak. Kami di sini datang untuk bertanya mengenai tindakan kriminal yang ada di perusahaan ini. Hah? Kalian menuduh perusahaan besar ini melakukan tindakan kriminal? Benar Pak, kata Catherine. Kami telah menerima laporan keuangan bahwa perusahaan Sabun Pelita Harapan ini telah melakukan penggelapan dana pajak. Ya, keanehan ini dibuktikan dari laporan keuangan penghasilan Anda. Selaku bos dari perusahaan ini, nilainya sangat kecil, bahkan di bawah penghasilan karyawan lain. Ya, terserah saya lah. Mau gaji saya seberapa. Kan ini perusahaan saya. Pandai sekali ya Anda mengelak. Cukup. Saya tidak ada waktu bermain-main dengan kalian. Sisanya, saya serahkan kepada sekretaris saya. Tunggu bentar Pak. Sudahlah, Fran, sudah. Kita pasti akan membeberkan kejahatan yang ada di perusahaan ini. Baiklah, ayo kita berpencar saja untuk mencari informasi yang lebih banyak. Ayo. Action. Selamat siang Bapak dan Ibu. Saya ingin bertanya-tanya mengenai laporan keuangan di perusahaan ini pada tahun kemarin. Selamat siang Ibu, saya akan antarkan Ibu ke ruangan kerja kami dahulu. Oke, kalau begitu mari kita bicara di dalam ya. Oke, jadi begini Bapak dan Ibu sekalian, tujuan saya datang ke sini dikarenakan adanya laporan mengenai penggelapan pajak yang dilakukan oleh pemilik perusahaan Sabun Pelita Harapan ini. Maaf, tapi Ibu sama sekali tidak punya hak untuk menuntut adanya penggelapan pajak pada perusahaan kami. Apakah Ibu punya bukti? Waduh Bu, saya sungguh nggak tahu apa-apa Bu mengenai kasus yang sedang terjadi dalam perusahaan ini. Tolong Bu, jangan masukkan saya ke dalam penjara. Saya datang ke sini membawa surat dan juga dokumen dari kepolisian agar Bapak dan Ibu bisa menunjukkan laporan keuangan yang asli sesuai dengan perintah surat-surat ini. Surat dan dokumen apa lagi ini Bu? Bukan surat untuk penahanan kan? Bukan Pak, ini hanya surat dan dokumen agar Bapak dan Ibu dapat segera menyerahkan laporan keuangan perusahaan yang asli, sehingga kami dapat menyelidiki lebih lanjut apakah ada kecurangan dalam perusahaan ini. Perusahaan kami termasuk dalam perusahaan top 10 di Indonesia. Bagaimana mungkin perusahaan kami mau melakukan kecurangan seperti ini, Bu? Apabila Ibu tidak mau kooperatif dengan kami, Ibu akan ditahan hari ini juga, karena perusahaan ini telah dituntut melakukan tindakan kecurangan. Baiklah Bu, kali ini saya akan kooperatif dan memberikan semua laporan keuangan perusahaan kepada Ibu. Bagus kalau begitu.
Selamat siang Ibu, benar Ibu merupakan Ibu kantin di perusahaan sabun ini? Bener Mbak, saya udah lama banget kerja di perusahaan ini. Udah dari bos Dodo deh pokoknya. Oh baik Bu, apa sama Ibu bekerja sini Ibu pernah melihat suatu penyelewengan atau hal-hal yang mencurigakan Bu? Mana saya tahu Mbak, saya mah nggak ngurus yang itu-itu. Yang penting saya dibayar aja ada tukang masak-masak di sini. Masalah mereka mau jungkir balik kek, nikah lagi kek, saya mah nggak peduli. Oh begitu Bu, apa Ibu nggak pernah merasakan keanehan selama bekerja di sini Bu? Kayak apa gitu? Kalian apa Mbak? Wah, jangan selama ini yang saya rasakan beneran ada ya. Keanehan apa itu Bu? Coba ceritakan dulu sama saya Bu. Gini Mbak, saya kan udah lama kerja di sini. 7 tahunan lah kira-kira. Saya dengar nih gedung ada hantunya. Dan tahu nggak? Katanya banyak yang lihat hantunya pas maghrib Mbak. Merinding saya dengarnya. Aduh Bu, bukan itu maksud keanehan saya. Maksud saya itu keanehan perusahaan ini dalam pemasukan dan pengeluaran gitu loh. Ada-ada aja Ibu ini dari tadi, aduh. Astaga, mana saya tahu masuk keanehan yang Mbak maksud. Saya ngira Mbak bilang tentang rumah supernatural di gedung ini. Mau deh saya jadinya. Ya udah deh, sekarang kita kembali ke topik tadi ya Bu. Menurut Ibu, setiap tahunnya pemasukan perusahaan ini bertambah atau berkurang, Bu? Kalau itu bisa saya jamin, Mbak. Tiap tahun perusahaan ini makin besar aja. Gaji saya aja juga dinaikkan sama Bapak. Pokoknya top deh. Begitu ya, Bu? Oke, makasih ya, Bu, atas infonya. Selamat siang. Sama-sama, Mbak. Menurut saya data perusahaan ini sudah kacau banget. Saya juga merasa seperti itu, soalnya bos perusahaan dan juga sekretaris terkesan menghindari topik permasalahan. Dan mereka juga benar-benar mempersulit proses penyelidikan kita. Wah, berarti dugaan saya selama ini benar, karena sangat tidak mungkin sebuah perusahaan yang bertumbuh semakin besar setiap tahun, namun membayar pajak penghasilannya semakin dikit setiap tahunnya. Kalau mereka benar-benar melakukan penyelewengan dana, berarti ada juga hubungannya sama kantor keuangan yang memeriksa laporan dan juga orang-orang di pemerintahan. Benar sekali, Bu. Akhir-akhir ini, saya curiga dengan rekan-rekan saya. Entah mengapa dia seringkali mengurus pajak di perusahaan-perusahaan besar seperti ini. Namun jumlah dana pajak yang diambil rasanya tidak sesuai dengan ukuran perusahaan yang besar. Baik Bu, terima kasih atas informasinya. Saya dan rekan saya akan menindak hal tersebut lebih lanjut dan kami akan menuntaskan hal ini sampai ke akar-akarnya. Wah, terima kasih Bu Catherine, Bu Francia atas bantuannya. Sama-sama, Bu. Nah, berdasarkan cerita tadi, dapat kita lihat bahwa penerapan bahasa verbal terlihat dari cara penyampaian susunan kata yang disampaikan oleh para tokoh untuk menyampaikan informasi sesuai dengan latar belakang mereka masing-masing, di mana sekretaris, pekerja pajak, dan karyawan memiliki perbedaan cara bicara dengan penjaga kantin yang terbiasa berbicara dengan tidak formal, serta sang bos yang memiliki sifat cenderung mendominasi karena status sosial dan latar belakangnya sebagai pemimpin. Sedangkan komunikasi nonverbal terlihat dari gestur tubuh dan ekspresi para tokoh tersebut, di mana karyawan dan bos cenderung memperlihatkan ekspresi bingung dan kaget saat diberi pertanyaan. Hal ini menunjukkan mereka sedang menutupi sesuatu. Demikian cerita singkat dari kelompok kami. Terima kasih.